Apa spesialnya Baleba? Manchester United bakal all in di tahun 2026. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano sudah membocorkan rencana transfer Manchester United untuk tahun 2026 mendatang. Setan Merah dikabarkan bakal memprioritaskan perekrutan Carlos Baleba dari Brighton sebagai target utama mereka. Manchester United sebenarnya sudah berniat mendatangkan gelandang bertahan pada bursa transfer musim panas lalu. Namun karena berbagai kendala, mereka gagal mendatangkan satupun pemain hingga jendela transfer resmi ditutup. Kebutuhan akan gelandang bertahan baru semakin mendesak, mengingat kontrak Casemiro bakal berakhir tahun depan. Dengan kepergian sang pemain, United segera harus mencari sosok pengganti di sektor tersebut. Menurut laporan Romano, klub sudah menetapkan pilihan. Carlos Baleba bakal menjadi target utama di bursa transfer 2026. Laporan menyebutkan bahwa pelatih United Ruben Amorim secara langsung menentukan Baleba sebagai incaran utamanya. Alasannya gelandang Brighton itu memiliki semua atribut yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Meski masih muda, performanya di Premier League sudah konsisten dan juga stabil. Baleba dikenal atletis, memiliki fisik prima, serta kemampuan impresif dalam peran gelandang bertahan. Faktor inilah yang membuat United memprioritaskan transfernya. Romano mengungkapkan bahwa United bakal mencoba melakukan pendekatan sejak Januari 2026. Langkah ini diambil agar mereka bisa mencuri start dalam perburuan Baleba, mengingat banyak klub besar Eropa juga mengincarnya pada musim panas mendatang. Meski begitu, Brighton diyakini tidak bakal mudah melepas pemain andalan mereka di pertengahan musim. Jika serius mengincar Baleba, United harus menyiapkan dana yang begitu besar. Romano menyebut bahwa Brighton bakal mematok harga sang gelandang di kisaran 100 sampai 120 juta pound sterling untuk klub yang berminat membawanya pergi. Kelebihan Carlos Baleba sendiri terletak pada kombinasi fisik yang kuat, kecerdasan taktik, dan juga kemampuan memutus serangan lawan seperti intersepsi dan juga tackle. Dia unggul dalam distribusi bola dan penguasaan bola di bawah tekanan. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang dan bek tengah, serta bisa menjadi pemain transisi cepat. Hal itu seperti menjadi pertimbangan kuat dalam pemilihan target utama Manchester United. Amorim menilai dia adalah kunci dari kekurangan strategi yang diinginkan sang pelatih. Performa striker Manchester City semakin mengerikan. Manchester United siapkan rencana khusus menghadapi derby. Manchester United bersiap menghadapi laga sengit melawan Manchester City di Stadion Etihad pada laga selanjutnya di Liga Inggris pada Minggu malam 14 September. Sebelumnya kedua tim hanya meraih satu kemenangan di Liga musim ini, sehingga menjadikan derby ini ajang perebutan momentum sekaligus hak untuk berbangga diri. Pada pertandingan nanti, manajer United Ruben Amorim harus mewaspadai striker sensasional Manchester City Erling Haaland yang selalu tampil gemilang melawan rival sekota tersebut. Striker Norwegia tersebut telah menghadapi United 5 kali di Liga Inggris dan mencetak 6 gol dan 3 assist dalam rentang waktu tersebut. Momen paling ikoniknya terjadi di musim 2022-2023 ketika dia mencetak hat-trick gemilang di derby Manchester pertamanya, menginspirasi Manchester City untuk menang telak 6-3. Yang memperburuk keadaan bagi United, Haaland menghadapi pertandingan ini dalam performa yang cukup mengerikan setelah jeda internasional yang fantastis. Timnas yang dibelanya Norwegia menggilas Moldova dengan skor telak 11-1 dengan Haaland menjadi jantungnya. Menjelang babak pertama, sang striker telah mencetak hat-trick untuk membawa Norwegia unggul 5-0. Haaland menambahkan 2 gol lagi dan 1 assist setelah jeda untuk menyempurnakan penampilan gemilangnya. Amorim harus menyusun rencana khusus untuk meredam ancaman pemain 25 tahun itu. Harry Maguire ataupun Matthijs de Ligt bisa dipercaya di posisi bek tengah dengan misi utama menjaga Haaland tetap tenang. Mereka harus siap mencegahnya berlari dari belakang dan tidak memberinya sundulan bebas saat umpan silang diarahkan ke kotak penalti. Kemenangan meyakinkan bagi United dapat meringankan tekanan pada Amorim setelah awal yang buruk. Manchester City ingin meraih poin penuh dari Manchester United karena berbagai alasan. Pertama, pasukan Pep Guardiola telah kalah 2 kali dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Premier. Dan untuk klub sekelas The Sky Blues, mereka tidak boleh terus-menerus kehilangan poin penting. Kedua, Manchester City dianggap sebagai favorit karena pertandingan bakal dimainkan di Stadion Etihad. Ketiga, meskipun Ruben Amorim menghormati Pep Guardiola, dia belum pernah kalah melawan tim Manchester City-nya sejak melatih United, sebuah rekor yang ingin diakhiri oleh tuan rumah. Sebelum bertemu Manchester City, United kalah dari Arsenal, kemudian bermain imbang melawan Fulham. Beberapa hari kemudian mereka tersingkir dari Carabao Cup setelah dikalahkan oleh Grimsby Town. Tekanan makin bertambah karena permainan tim tidak konsisten. Meski begitu, Bruno Fernandes menyelamatkan United lewat gol penalti di menit akhir saat melawan Burnley. Selamat buat Christian Eriksen, sukses dapat klub baru dan ungkap alasan pilih Bundesliga.
Christian Eriksen telah mengungkapkan alasan dia bergabung dengan Wolfsburg setelah meninggalkan Manchester United, menyebut pindah ke Bundesliga sebagai petualangan yang menarik. Eriksen telah menandatangani kontrak dengan Wolfsburg, klub Bundesliga hingga 2027 setelah keluar dari United pada musim panas. Gelandang Denmark yang bakal mengenakan kaos nomor 24 diperkenalkan sebagai pemain besar terbaru dari Wolf dan juga menggambarkan kepindahannya sebagai petualangan baru dalam karirnya. Pemain 33 tahun tersebut memiliki lebih dari 300 penampilan di Premier League selama bermain dengan Tottenham Hotspur, Brentford, dan United, dan juga menikmati masa-masa di Ajax dan Inter. Dia juga tetap menjadi pemain Denmark dengan caps terbanyak dengan 144 penampilan internasional dan 46 gol atas namanya. Wolfsburg melihat kedatangan Eriksen sebagai langkah besar, menambah pengalaman, kreativitas, dan kepemimpinan ke lini tengah mereka. Pengalaman Eriksen yang luas di Liga Champions dikombinasikan dengan reputasinya di level internasional akan sangat penting saat klub Jerman tersebut berusaha untuk mengejar kualifikasi Eropa. Perjalanan mantan gelandang United ini menjadi semakin berarti setelah Euro 2020 di mana dia mengalami serangan jantung sebelum membuat comeback yang luar biasa pada tahun 2022 untuk kembali menjadi sosok kunci bagi Denmark. Eriksen berbicara tentang keputusannya untuk bergabung dengan Wolfsburg, menekankan daya tarik proyek dan wajah-wajah yang dikenal dalam skuad. Bagi saya, Wolfsburg adalah perhentian pertama saya di Bundesliga. Saya sangat menantikan petualangan baru ini. Saya yakin bahwa bersama-sama kita dapat membuat perbedaan di Wolfsburg. Diskusi dengan manajemen sangat bagus. Saya langsung merasakan bahwa Paul Simonis memiliki ide yang jelas untuk tim dan juga untuk saya. Fakta bahwa skuad termasuk banyak wajah yang dikenal dari tim nasional Denmark membuat Wolfsburg sangat menarik bagi saya, ungkap Eriksen. Masih harus dilihat apakah Eriksen bakal melakukan debutnya ketika Wolfsburg menjamu Köln pada hari Sabtu nanti. Setelah Andre Onana, Manchester United bakal segera berpisah dengan Tyrell Malacia. Manchester United nampaknya bakal segera berpisah dengan Tyrell Malacia. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah menemukan calon pelabuhan baru bagi sang bek kiri. Malacia memang termasuk dalam daftar jual United pada musim panas ini. Amorim selaku manajer tidak lagi membutuhkan jasanya karena stok pemain di posisi bek kiri sudah sangat melimpah. Namun hingga penutupan bursa transfer Inggris kemarin, United gagal melepas Malacia. Beberapa negosiasi dengan klub peminat berakhir tanpa kesepakatan. Menurut laporan Talksport, peluang untuk melepas Malacia tetap terbuka. Ada klub Turki yang kini serius meminatinya. Laporan menyebutkan bahwa klub yang berminat merekrut Malacia adalah Eyüpspor. Tim asal Turki tersebut tengah mencari bek kiri baru dan menilai Malacia bisa menjadi tambahan berharga untuk memperkuat pertahanan mereka. Karena alasan itu, dalam beberapa hari terakhir, Eyüpspor sudah melakukan kontak dengan pihak Manchester United guna membahas kemungkinan transfer itu. United dan Eyüpspor kini dikabarkan sedang dalam tahap diskusi terkait skema transfer sang pemain. Eyüpspor menginginkan kesepakatan peminjaman selama 1 musim penuh, sementara United condong untuk menjual Malacia secara permanen di musim panas ini. Proses negosiasi masih berlangsung dengan kedua belah pihak berusaha mencari titik temu. Eyüpspor saat ini tengah bergerak cepat untuk bisa menuntaskan transfer Tyrell Malacia. Hal ini tidak lepas dari mepetnya tenggat waktu bursa transfer di Turki yang bakal segera ditutup. Dengan demikian, mereka harus segera merampungkan kesepakatan dengan Manchester United. Hingga dikembalikan, Manchester United tidak mendapat sepeser pun dari Trabzonspor. Detail kesepakatan transfer Andre Onana ke Trabzonspor akhirnya terungkap. Hingga sang pemain dikembalikan dengan Manchester United tidak memperoleh biaya sepeser pun. Manchester United sepakat meminjamkan Andre Onana ke Trabzonspor. Menurut Fabrizio Romano, Setan Merah tidak memperoleh sepeser pun biaya peminjaman, dan kesepakatan itu juga tidak mencantumkan opsi pembelian permanen. Kiper internasional Kamerun tersebut hanya diberikan kesempatan untuk membangun kembali performa dan kepercayaan dirinya di Turki. Dia akan menjadi pemain baru Trabzonspor dengan status pinjaman dari Manchester United hingga Juni 2026 tanpa klausul opsi beli atau biaya pinjaman. Saat ini sang pemain telah tiba di Turki. Semua sudah beres dan dia siap menunjukkan bahwa dia adalah kiper terbaik yang salah jika harus dibuang begitu saja.